Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak sini ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Bahagia lahir dan batin. Insya Allah kalau pikiran kita sehat, positive thinking, selalu bersyukur, itu akan berdampak kepada tubuh kita juga akan sehat, segar bugar dan ya nggak ada kekurangan di suatu apapun. Gitu. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum Ohm ya. Ini hukum yang sangat populer sekali ya dalam bidang fisika. Nah, mengapa hukum ini hadir? Karena adanya arus listrik yang begitu besar sehingga tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, diperlukanlah adanya satu penghambat ya, satu rem ya, supaya arus itu tidak terlalu besar dan mengalir sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, dengan adanya hal ini, si Jose-Simon Ohm ini memikirkan ya, sehingga terciptalah hukum Ohm ini. Gitu. Jadi dia memikirkan suatu alat atau suatu apa ya, piranti listrik gitu ya, atau suatu perangkat listrik yang fungsinya untuk mengatur arus listrik supaya tidak terlalu besar dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Baik, untuk lebih jelasnya kita ikuti ilustrasi dan pemaparan berikut ini. Nah, ini dia bunyi dari hukum Ohm ya. Pada dasarnya bunyi dari hukum Ohm adalah besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepadanya dan akan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, di sini jelas sekali ya bahwa arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, jadi hukum Ohm ini adalah hukum yang memungsikan hambatan ya. Jadi Jose-Simon Ohm memikirkan sebuah alat yang bisa menghambat laju arus listrik supaya arus tersebut tidak terlalu besar ya. Gitu. Maka dibuatlah suatu perangkat yang namanya hambatan atau lambangnya kan R. Nah, itu inisial dari resistor ya. Resistansi gitu ya. Bahasa Inggrisnya kan resistance gitu. Ada keterangannya tuh ya di bawah. Jadi besar arus listrik ini berbanding lurus dengan tegangan tetapi berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, jadi udah jelas lah namanya aja hambatan, resisten ya. Untuk menyerap atau untuk menahan besar arus listrik yang terjadi gitu supaya sesuai dengan yang dibutuhkan. Langsung kita baca ya. Jadi kata-kata yang tadi, kata-kata tanda kutip yang atas itu kalau diganti dengan kata-kata matematik maka akan menjadi sebuah persamaan hukum Ohm V sama dengan I kali R, atau I sama dengan P per R, atau R sama dengan V per I. Nah, itu ya. Di intinya adalah di R sama dengan V per I. Jadi, hambatan listrik atau hambatan itu adalah sumber tegangannya dibagi dengan arus listriknya. Ya, gitu ya. Nah, di bawahnya di sana sudah ada keterangan. V adalah voltase, ya, beda potensial atau tegangan. Yang satuannya adalah volt, kemudian I adalah arus listrik, yang satuannya adalah ampere, kemudian R adalah resistance ya atau hambatan, yang satuannya adalah ohm ya. Jadi dalam aplikasinya ya, kita dapat menggunakan teori hukum Ohm dalam rangkaian elektronika untuk memperkecil arus listrik kan ya, gitu ya. Memperkecil tegangan dan juga dapat memperoleh nilai hambatan yang kita inginkan ya. Dengan hambatan yang kita inginkan, arus yang kita inginkan ya, gitu sesuai dengan adanya hambatan ini gitu. Ini mudah dipahami lah ya. Jadi persamaannya juga kalau kita lihat masih sangat sederhana ya. Nah, untuk lebih memudahkan perhitungan dibuatlah gambar segitiga seperti ini ya. Jadi V-nya itu di atas sendiri, di bawahnya adalah I kali R. Jadi kalau mau cari V itu cukup dikalikan yang dua di bawah itu I dengan R dikalikan. Ya. Tapi kalau nyari I itu V per R, V-nya di atas, R-nya di bawah. Dan kalau nyari R itu V per I, V-nya di atas, I-nya di bawah.
gitu ya. Ini persamaan yang sangat populer sekali ya di materi fisika ya, hukum Ohm. Oke ya, untuk lebih memahaminya dan untuk memanfaatkan persamaan yang sudah barusan kita pelajari, kita coba penggunaannya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau untuk menjawab persoalan tentang hukum Ohm ini. Nah, ini dia soalnya ya. Jawabannya juga sudah ada di situ ya. Kita baca pelan-pelan ya. Supaya mudah dipahami ya. Apalagi untuk pemula mungkin. Kalau ada yang sudah paham ya, perhatikan aja dulu supaya lebih paham gitu ya. Supaya mantap ya, supaya mantap pemahamannya. Dan kita baca pelan-pelan untuk yang baru mempelajari mungkin ya. Yang butuh pemahaman yang mendalam gitu ya, pemahaman yang kuat ya, maka dengan cara alon-alon gitu ya, yang penting paham ya, cepet-cepet tapi nggak paham gitu. Ayolah baca. Jika dinilai tegangan di voltmeter, oh ya, jadi sebuah alat yang namanya voltmeter ya, untuk mengukur tegangan. Di sana terlihat data 12 volt dan nilai arusnya setengah ampere ya. Nah, jadi yang diketahuinya di sini adalah tegangannya 12 volt ya, V-nya sama dengan 12 volt. Kemudian arusnya setengah ampere atau 0,5 ampere. Pertanyaannya, berapakah nilai resistensi? Ya, berarti yang ditanyakan ini adalah hambatannya ya. Ya sudah, ya, kita pakai rumus yang tadi kita pelajarin gitu. Rumus hambatannya adalah R sama dengan Pi per I ya. V-nya sudah ada ya, 12 volt. I-nya itu arusnya juga sudah ada, setengah ampere. Ya sudah, tinggal dimasukkan saja ke dalam persamaan R sama dengan V per I. Jadi V-nya 12, I-nya setengah, sehingga tinggal dimatematiskan 12 bagi setengah gitu. Nah, setiap bilangan yang dibagi setengah sama aja dengan bilangan tersebut dikali 2 ya. Jadi kalau 12 bagi setengah tentu saja hasilnya 24 ohm ya. Maka nilai resistansinya atau nilai hambatannya adalah 24 ohm. Itu ya. Jadi hambatannya itu satuannya ohm, langsung penghargaan pada Josimon Ohm ya, untuk menjadi satuan dari hambatan listrik atau satuan dari resistensi. Nah itu ya untuk contoh soalnya ya. Nah, semoga contoh soal ini dan pembahasannya gitu dan jawabannya bisa menjadikan kita lebih paham lagi tentang materi dari hukum Ohm ini. Itu dulu ya untuk kali ini. Kalau misalkan ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang setuju ya, boleh seperti biasa japri di WA atau di Telegram, atau kalian komen di bawah video ini. Tapi sih Bapak rasa materi ini materi yang bisa dibilang cukup mudah ya. Insya Allah kalian akan mudah memahaminya dan akan mudah juga ketika kalian mengerjakan soal-soalnya. Itu ya. Semoga kalian semua dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan ketika menyelesaikan tugas-tugasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.